Baik, yang pertama, agar kita lebih mengetahui cara menghitung amortisasi diskonto obligasi, pembuatan jurnal pada setiap transaksi yang terjadi, dan pelaporan investasi obligasinya, pertama-tama, mari kita melihat ilustrasi soal berikut ini. Robinson Company membeli obligasi Evernestor Corporation senilai $110.000 dengan tingkat diskonto 8% pada tanggal 1 Januari 2011 dengan membayar $97.278. Obligasi akan jatuh tempo 1 Januari 2016 dan yield sebesar 10%. Bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Kita akan masuk dalam penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan membuat tabel amortisasi untuk pembelian obligasi 8% pada yield 10%. Baik, ini adalah gambaran umum tentang tabel pembelian obligasi 8% pada yield 10%. Di dalam tabel ini, memuat 5 komponen. Yang pertama, ada kolom tanggal, di mana untuk pengisian kolom tanggal ini akan disesuaikan dengan ilustrasi soal yang ada, di mana Robinson Company membeli obligasi pada tanggal 1 Januari 2011 dan akan jatuh tempo pada 1 Januari 2016. Oleh karena itu, untuk pengisian tanggalnya dimulai dari 1 Januari 2011 hingga 1 Januari 2016, setiap bulan Januari dan bulan Juli. Kolom yang kedua adalah penerimaan kas, di mana untuk perhitungan penerimaan kas ini, setiap tanggal 1 Januari 2011 hingga 1 Januari 2016 sama dengan cara mengalihkan nilai obligasi yang dibeli oleh Robinson Company sebesar $110.000 dikali dengan tingkat diskonto 8%, lalu dikali dengan 6/12. Mengapa dikalikan dengan 6/12? Karena pada saat pembayaran bunga nantinya akan dibayarkan sebanyak 2 kali, yaitu setiap tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Januari. Oleh karena itu, untuk perhitungan penerimaan kas untuk tanggal 1 Januari 2011 sampai 1 Januari 2016, yaitu nilai obligasi sebesar $110.000 dikalikan dengan tingkat diskonto 8% dikalikan dengan 6/12, maka hasilnya adalah $4.400. Penerimaan kas untuk setiap tahun dari tahun 2011 sampai 2016 sama, yaitu $4.400. Pada kolom yang ketiga, terdapat pendapatan bunga. Untuk perhitungannya, dapat kita lakukan dengan mengalihkan jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari 2011, $97.278, dikalikan dengan persentase yield sebesar 10%, lalu dikalikan juga dengan 6/12. Jadi, perhitungan pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2011 adalah $97.287 dikalikan persentase yield sebesar 10%, lalu dikalikan juga dengan 6/12, maka hasilnya adalah $4.864. Untuk perhitungan pendapatan bunga pada tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 1 Januari 2016 dilakukan dengan rumus yang telah dijelaskan. Pada kolom keempat, terdapat amortisasi diskonto obligasi. Untuk menghitung amortisasi diskonto obligasi setiap tahun, kita bisa menggunakan rumus pendapatan bunga dikurang dengan penerimaan kas. Jadi untuk mengetahui amortisasi diskonto obligasi pada tanggal 1 Juli 2011, kita dapat melakukannya dengan cara mengurangi pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2011 dikurangi dengan penerimaan kas, jadi pendapatannya $4.864 dikurang dengan $4.400, hasilnya adalah $464. Untuk perhitungan amortisasi diskonto obligasi tahun-tahun selanjutnya bisa dilakukan dengan cara yang sama. Dan kolom yang kelima atau yang terakhir, terdapat jumlah tercatat obligasi, di mana untuk mengetahui jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Juli 2011, kita dapat menambahkan jumlah tercatat
obligasi pada tanggal 1 Januari 2011 dengan amortisasi diskonto obligasi pada tanggal 1 Juli 2011. Dan kolom yang kelima atau yang terakhir terdapat jumlah tercatat obligasi, di mana untuk mengetahui jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Juli 2011, kita dapat menambahkan jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari 2011 dengan amortisasi diskonto obligasi pada tanggal 1 Juli 2011. Jadi, $97.278 tambah $464, maka hasilnya adalah $97.742. Untuk jumlah tercatat obligasi untuk tahun selanjutnya bisa dihitung dengan cara yang sama. Jadi di sini kita dapat ketahui bahwa total penerimaan kas pada tanggal 1 Januari 2011 hingga 1 Januari 2016 adalah $44.000. Total pendapatan bunga $49.837 dan total amortisasi diskonto obligasi $5.837. Baik, itu adalah cara untuk menghitung amortisasi diskonto obligasi dengan pembelian obligasi 8% pada yield 10%. Bagian yang kedua adalah membuat jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi. Yang pertama, tanggal 1 Januari 2011, jurnalnya adalah pada sisi debit terdapat investasi hutang sebesar $97.278, sedangkan pada sisi kredit terdapat kas sebesar $97.278. Tanggal 1 Juli 2011, jurnalnya adalah pada sisi debit terdapat kas $4.400 dan investasi hutang $464. Sedangkan pada sisi kredit terdapat pendapatan bunga sebesar $4.864. Yang ketiga adalah tanggal 31 Desember 2011. Jurnalnya adalah pada sisi debit piutang bunga $4.400 dan investasi utang $487. Sedangkan pada sisi kredit pendapatan bunga $4.887. Bagian yang terakhir adalah pelaporan investasi obligasi. Di sini kita akan membuat laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Yang pertama, laporan posisi keuangan, di mana di dalam laporan posisi keuangan terdapat investasi jangka panjang berupa investasi utang sebesar $98.229 dan aset lancar berupa piutang bunga sebesar $4.400. Sedangkan untuk laporan laba ruginya terdapat pendapatan dan beban lainnya berupa pendapatan bunga sebesar $9.751. Pendapatan bunga ini didapat dari pendapatan bunga pada 1 Juli 2011 tambah pendapatan bunga pada 31 Desember 2011 yaitu $4.864 tambah $4.887 sehingga jumlahnya menjadi $9.751. Sekian penjelasan saya mengenai perhitungan amortisasi diskonto obligasi dengan pembelian obligasi 8% pada yield 10%, pembuatan jurnal pada setiap transaksi yang terjadi, dan juga pelaporan investasi obligasi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.